Werti suksma rehing tresna gegambaran swarga loka prapti suci wosing ati sira yayi kang den anti. Uyung datan lewung sorot sira kang pinunjul duh Gusti Maha Mukti sun suwiji mring sejati. Sekaring sonya ngumbak raka endahing sira kang sun rasa asmara wedha wohing janji duh karepan ingsun kang kinawa pesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kita Jawa Mistis. Oke sahabat Jawa Mistis, kali ini saya berada di salah satu sesepuh, ya merupakan salah satu guru kami juga. Nah di sini kita akan mereview atau menjelaskan beberapa barang-barang pusaka yang ada di sini. Dan ada juga barang-barang antik yang nanti akan kita tunjukkan dan kita jelaskan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu barang-barang pusaka yang ada di sini. Kita mulai dari kantong macan. Jadi di sini ada namanya itu kantong macan. Jadi bentuknya itu seperti ini. Ini kantong macan. Di dalamnya itu ada kuku dan giginya. Di dalamnya itu ada kuku dan giginya. Ini namanya kantong macan. Kantong macan ini merupakan salah satu barang yang sangat langka sekali dan dicari-cari oleh banyak orang. Nah, ini fungsinya itu yang pertama itu bisa untuk kewibawaan. Kemudian bisa meringankan kalau kita itu perjalanan jauh. Jadi perjalanan jauh kita itu akan terasa sangat ringan saat berjalan. Nah ini namanya kantong macan. Ini sangat langka sekali sahabat. Ini banyak dicari oleh orang. Jadi ini dimiliki oleh sesepuh di sini. Ini kantong macan. Jadi seperti ini bentuknya. Seperti ini. Ada kukunya. Di dalamnya itu ada kuku. Kemudian ada giginya. Ini kantong macan. Oke, silakan dilihat dulu. Oke, kita masukkan lagi. Kemudian saya punya di sini kita punya ini namanya tongkat. Ini namanya tongkat komando. Ini terbuat dari kayu kelapa pilihan.
bisa disebut juga kayu menang. Nah, biasanya tongkat ini dipegang oleh pejabat atau calon-calon pejabat seperti calon DPR, calon lurah. Nah, insya Allah dengan izin Allah bisa menang kalau dia melakukan pemilihan. Ini biasanya dipegang juga oleh saudagar yang kaya itu. Ini namanya tongkat komando kayu menang dari kayu kelapa pilihan ini. Bisa dilihat. Oke, kita taruh. Baik sahabat, kemudian kita punya keris. Jadi ini kerisnya asli dari Madura. Ini keris asli Madura. Ini namanya keris Trisno Jati dari Madura asli ini. Jadi seperti ini kerisnya. Ini namanya keris Trisno Jati. Dengan pamornya ini, pamor yang pertama itu tunduk musuh. Jadi pamor tunduk musuh itu fungsinya itu kalau dipegang oleh pejabat-pejabat supaya disegani orang. Kemudian bawahnya itu tunduk lah. Terus pamornya juga bunder jagat, kemudian tunggul kukus. Jadi di sini ada luknya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi luknya ini luk 5. Ini asli Madura, namanya keris Trisno Jati. Ini juga banyak dicari orang. Jadi langka sekali. Ini dimiliki oleh sesepuh yang ada di sini. Bisa dilihat. Oke. Kita taruh, kita lanjut ke barang selanjutnya. Kemudian ini yang paling spektakuler, yang paling banyak dicari-cari oleh orang. Ini adalah keris Umiang Jimbe. Ini banyak orang yang mencari. Ini sahabat. Jadi ini keris Umiang Jimbe. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini ada aksara Jawa ya, tulisan Jawa yang Jimbe. Kemudian pamornya ini ada namanya bayi kembar, bayi nadong. Jadi ini bayinya ini tangannya nadong itu. Apa kalau di Indonesia? Meminta. Tangannya itu posisi meminta. Terus mulutnya itu geget emas. Jadi menggigit emas mulutnya itu. Coba di zoom mulutnya itu. Mulutnya itu menggigit emas. Kemudian pamornya di sini yang pertama itu padi. Ada padi di atas ya. Ini padi. Jadi padi ini maksudnya ini untuk rezeki, memperlancar rezeki. Kemudian ada payung. Di bawahnya aksara Jawa ini ada payung. Payung ini maksudnya itu ngayomi. Payung ini mengayomi. Kemudian paling bawah sendiri itu ada pohon beringin. Beringin itu melambangkan kesejahteraan. Jadi fungsinya itu untuk yang pertama memperlancar rezeki, terus mengayomi dan membuat sejahtera. Ini keris Umiang Jimbe. Ini sangat dicari-cari orang. Jarang sekali. Ya, ini biasanya juga buat pesugihan. Orang-orang biasanya kalau orang zaman dahulu itu pesugihan. Untuk pesugihan ini. Keris Umiang Jimbe. Bisa dilihat. Ya. Oke.
Kemudian kita punya koleksi beberapa benda juga, beberapa kuno. Ini seriwet, kalau orang Jawa menyebutnya seriwet, kalau dalam bahasa Madura serempet. Nah, kayu serempet ini merupakan akar bahar yang diambil dari tengah laut ini, kedalaman sekitar 25 meter ini dari laut ini. Ini akar bahar serempet kalau orang Jawa menyebutnya, kalau orang Madura serempet menyebutnya ini. Kemudian ada koleksi lagi kita di sini, ada logam mulia. Ini merupakan logam mulia. Jadi untuk koleksi dengan gambar Soekarno. Ini bisa dilihat ada gambarnya Soekarno dari Swiss, ada tulisannya Swiss bawah itu, dari Bank Swiss. 24 karat ini. Beratnya itu 1 kilogram. Di sini kita punya 1 peti. Ini merupakan hanya koleksi saja. Kita ada 1 peti. Kemudian ada beberapa koleksi lain. Ada berlian, kita juga punya berlian yang sangat cantik, warnanya hijau. Ini merupakan koleksi berlian. Jamrud. Ya, jamrud. Kemudian ada juga ini uang-uang kuno, uang-uang koleksi. Uang gobok, jadi uang zaman dulu, uang zaman kerajaan yang di tengahnya itu ada lubang. Dan bukan hanya itu, ada berkilo-kilo ini. Ini banyak sekali. Ini hanya untuk sampel saja, untuk contoh. Sebenarnya di sini ada banyak sekali berkilo-kilo. Kita punya berkilo-kilo di sini. Jadi ini sebagai ya, untuk ditunjukkan dan contoh, untuk edukasi bahwa zaman dahulu sebelum menggunakan uang yang kita gunakan sekarang, nenek moyang kita menggunakan uang ini, uang gobok namanya, zaman kerajaan dulu. Kemudian gembong, kita punya gembong. Lalu ini merupakan taring macan. Ini kemudian ada lagi emasnya. Oke sahabat, nah itulah tadi beberapa koleksi kita, barang-barang pusaka, barang-barang yang bertuah yang dititipkan oleh nenek moyang kita supaya kita jaga dan kita rawat, dan supaya juga ya jangan sampai, kalau bisa barang-barang yang dititipkan nenek moyang kita itu jangan sampai diambil oleh bangsa lain. Kita harus menjaganya, jangan sampai nanti di negeri kita sendiri barang-barangnya sudah tidak ada, malah pindah ke negeri orang, jadi anak cucu kita tidak tahu apa-apa. Ya ini sebagai edukasi, sebagai pembelajaran supaya kita semua tahu bahwa kita punya budaya dan peninggalan-peninggalan sejarah yang harus kita jaga dan kita rawat. Kita lestarikan, harus kita lestarikan. Masih banyak kan waktu disambung lagi, masih banyak benda-benda yang lain. Oke. Dan di lain waktu masih banyak benda-benda kita yang lain, itu masih banyak, koleksi-koleksi yang lain masih banyak. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Nanti kita tunjukkan benda-benda yang lain, kita belajar bersama di situ. Benda apa saja di situ dan fungsinya apa saja. Jadi itu merupakan tinggalan nenek moyang yang memang harus kita pelajari. Oke, terima kasih sahabat sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Nah, di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.